Perkenalkan, saya Petra Yani Forwindi Pardede, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya salah satu mahasiswa dari semester 5 ingin menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah Bioetika Kristiani. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menceritakan 3 pertanyaan dari tugas mata kuliah Bioetika Kristiani dari semester 5. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mengenai tanggapan terhadap hukuman mati. Pertanyaan yang pertama, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Lalu yang kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Dan yang terakhir, jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak terhadap hukuman mati. Baik, di sini saya akan menjawab dari ketiga pertanyaan yang baru saja saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi, jelaskan definisi dan alasan hukuman mati. Kalau ditanya alasan, ada banyak alasan mengenai hukuman mati. Di sini saya mengambil 5 poin. Poin yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, di sini kita dijelaskan bahwa alasan mengenai hukuman mati itu yaitu menegakkan hukuman dan keadilan. Contohnya itu terorisme. Kita tahu bahwa terorisme di dunia ini sangat banyak. Bahkan terkadang kita tidak tahu di mana mereka akan datang, kapan mereka akan datang, dan kapan mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui. Nah, sebagai tanggung jawab dan pelaku atas perbuatannya, itulah yang dilakukan, menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi teman-teman, di sini dikatakan menegakkan hukum dan keadilan itu agar kita selalu ditegakkan oleh hukum dan keadilan. Lalu poin yang kedua, tidak memberi celah bagi pelaku lain. Nah, jelas ya, tidak memberi celah. Jadi, tidak memberi celah itu agar kita, teman-teman semuanya, tidak memberi celah, maksudnya itu agar kita sadar bahwa ternyata jika melakukan ini dampaknya buruk ya. Ternyata kalau saya melakukan ini seperti terorisme tadi, jika saya melakukan ini kepada orang lain, mungkin saya akan dihukum mati. Nah, jadi itu menjadi celah buat pelaku-pelaku yang ingin melakukan sesuatu dan tidak ingin melakukannya lagi. Jadi mereka dapat berpikir panjang, gitu ya. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga, efek jerah. Nah, ini poinnya hampir sama dengan poin yang kedua. Efek jerah ini kita semakin sadar. Nah, misalnya saya sebagai pelaku dan saya tahu konsekuensinya jika saya membunuh atau melakukan hal yang tidak baik, yang tidak wajar kepada teman, saudara, bahkan musuh saya. Nah, jika saya melakukan hal itu dan saya sudah melihat orang-orang dihukum mati dan saya selaku pembunuh, semisal saya selaku pembunuh, saya akan berlaku layaknya seperti poin ketiga, jerah. Ya, saya akan merasa selanjutnya setelah ini saya tidak melakukan hal yang seperti ini. Tapi dengan adanya kata-kata dari hati, saya jerah. Nah, itu suatu tindakan alasan mengapa dilakukannya hukuman mati. Lalu poin yang keempat, balasan yang setimpal. Nah, di sini disebutkan
definisi dan alasan hukuman mati itu adalah balasan yang setimpal. Nah, balasan yang setimpal itu adalah jika ada seseorang yang membunuh orang lain, dia juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang ia lakukan. Misalnya ia telah membunuh saudaranya dan ia juga harus dihukum mati. Itu adalah salah satu bentuk balasan yang setimpal kepada orang yang telah melakukan hal yang tidak wajar untuk dilakukan. Nah, poin yang terakhir, poin yang kelima, menjadikan situasi aman dan terkendali. Nah, di sini menjadikan situasi aman dan terkendali itu agar semuanya turut ikut mengikuti alasan hukuman mati itu, ya agar aman dan terkendali, agar orang-orang juga menyadari bahwa hukuman mati itu sangat penting dan sangat-sangat betul untuk dipikirkan baik-baik ke depannya. Begitu ya teman-teman. Nah, baik, di soal yang nomor 2, saya akan menjelaskan soal yang nomor 2, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Nah, dalam sejarah peradaban kuno, hukuman mati sudah diberikan atau sudah ada sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Nah, salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman mati tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang tertulis pada permukaan batu sekitar 1754 sebelum Masehi. Nah, hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seorang akibat perbuatannya. Nah, ini sama halnya seperti poin-poin yang ada di soal nomor 1. Dalam sejarah pelaksanaan hukum mati ini, kita diajak untuk menyadari bahwa hukuman mati itu tidak semena-mena, tidak enteng. Tapi hukuman mati itu adalah hukuman yang terberat yang dijatuhkan atas seorang akibat perbuatannya sendiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Jelaskan alasan mahasiswa setuju atau tidak mengenai hukuman mati. Jika dikatakan setuju atau tidak, saya selaku mahasiswa jelas mengatakan setuju. Karena apa yang telah diperbuat harus dipertanggungjawabkan. Itulah sedikit istilahnya. Jadi apapun yang kita lakukan, nah ada pepatah mengatakan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, itu alasan saya. Jadi apa yang udah kita lakukan itu berhak untuk kita lakukan juga. Nah, jika saya membunuh, saya harus siap untuk mati. Sekian penjelasan tugas bioetika Kristiani dari saya. Saya Petrayani Forwindi Pardede, mohon pamit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan tugas dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudari sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mau lihat godang.